Terpujilah nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Mika 5 ayat 1. Sekali lagi, Mika 5 ayat 1. Itu bacaan Alkitab kita saat ini. Karena tadi kita sudah berdoa membaca Alkitab dan renungan. Mari kita baca bersama-sama Mika 5 ayat 1. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikian saudara-saudara bacaan Alkitab kita saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Bersyukur untuk kali yang kedua saya boleh datang beribadah, walaupun maksudnya salah-salah tapi nama. Kalau salah cuma ini masuk 2 kali, ketika sudah boleh salah. Amin. Pokoknya lengkap. Sebab apa? Di hari ibadah kedua ini saya membawa lengkap. Istri saya, anak saya satu-satunya, dan mama saya. Jadi lengkap. Berikut mesti lengkap tuh nama. Yang kedua, bersyukur oleh karena, kalau pakai istilah orang melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, H-1 sekurang 1 hari, besok Natal Yesus. Saya bersyukur karena di tengah aktivitas yang padat, kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak jemaat, tapi saya disadarkan hari Minggu ini jangan lupa jemaat Bethlehem. Gitu. Makanya kita bilang, Pak Ibu, bilang kita boleh di sini. Karena sesudah ini saya ada acara keluarga siaran ke gugur malam lagi di Tumumpa. Jadi atur waktu, gitu. Tetap mesti ada waktu. Saudara-saudara, saya lebih bersuka cita, dan tentunya kita semua lebih bersuka cita. Pernahkah Anda membayangkan peristiwa kelahiran Yesus tanpa kota Bethlehem? Apa yang terjadi? Paling orang bilang akan ada peristiwa itu. Lalu pertanyaannya, seberapa pentingkah kota Bethlehem? Sampai-sampai kota ini menjadi begitu gempar, dan pada akhirnya kota Bethlehem menjadi sorotan. Menarik saudara, karena orang belajar tentang bagaimana mau mengerti kota ini. Bethlehem, 2 kata, Bethlehem, rumah roti. Makanya ada istilah Bethel, rumah Allah. Walaupun orang di Belanda dia bilang gereja Bethel, langsung maksudnya ada juga Bethel, padahal mesti cukup Bethel. Bethel, rumah Allah. Bethlehem, rumah roti. Ada apa dengan Bethlehem? Nabi Mika jauh sebelumnya telah menyampaikan kota ini. Apakah kota ini besar dan punya reputasi dikenal? Apakah kota ini punya ciri-ciri kota yang hebat, kota yang sangat termasyhur? Ternyata tidak. Mika bilang Bethlehem, tetapi engkau hai Bethlehem. Apa dia mulai? Kota Bethlehem, ketika kita membaca dalam kitab Mika ini, dia mulai dengan sebuah ungkapan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Ternyata kota ini kota kecil. Selain kecil, tidak terkenal. Selain tidak terkenal, pasti tidak bisa dibandingkan. Biasanya kalau kota maju, kota besar, dia harus
dibanding-bandingkan gitu dengan kota-kota yang lain. Tapi Mika bilang kota Bethlehem adalah kota kecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tapi justru dari kota yang kecil ini tidak terkenal, tidak populer, toh? Justru di kota yang kecil itulah apa itu? Tuhan berkarya dan menyatakan sebuah kuasa dan kehendak yang besar. Tuh, makanya jangan anggap kecil. Sebab ketika Tuhan berkarya, maka segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setiap yang tidak mustahil menjadi mustahil. Tuh. Kenapa? Oleh karena Allah mampu mengubah dari pandangan orang, dari persepsi orang tentang kota kecil ini. Saya bersyukur pernah di Bethlehem 2 kali saya ke sana di kota ini. Memang sederhana sekali di kota. Tapi kita tetap di Bethlehem bukan cuma pergi restoran, di gereja-gereja, tapi kita suka mau pilih tuh di mana tuh kandang Bethlehem. Makanya kita pergi, kita pilih, oh di sini kota. Kita cari lah itu gembala-gembala. Biar lain orang gembala-gembala berfasum-fasum. Dorang lebih tinggi daripada kita pergi dong. Tanya nak mengerti nih gembala fasum-fasum dorang. Oh gagal. Kalau kita tanya ada mandi jangan di ini. Biar di fasum kau jangan mandi nih, berat. Fasum-fasum dorang. Oh, dan cuma tanya pada dia di mana tuh bintang timur itu. Ada dia ada yang tahu. Di sebelah mana di bintang timur. Tapi kita cuma ada lihat bagaimana tuh fungsi gembala di padang. Cuma pakai tongkat, cambuk. Makanya kan itu Mazmur bilang gadamu dan tongkatmu. Jadi itu domba-domba itu cuma jago dedeng, cambuk. Keluar tuh domba, petak, berkumpul tuh domba. Ngapa pendeta? Apakah di GPIA tulis tuh pakai cambuk begitu? Petak, berkumpul tuh domba. Petak, kaviaro tuh domba. Petak, makan tuh domba. Karena kita bilang TP anak kan itu orang ibadah di GPIA. Dia apa? Sesudah ibadah di situ, lo langsung kasih makan. Masa Pak? Yuk, kau udah DP masakan, oh Tuhan. Sedap-sedap. Masa tahu di orang utara kalau mau masak, kita sudah dari sini aman. Ada. Oh, bersyukur. Bethlehem. Makanya orang menyanyi lagu. Hai kota mungil Bethlehem. Oh Tuhan, sokacili le senyap. Ini senyap ini beda-beda tipis deh, sunyi. Nungana sedap tinggal di kota sokacili le, kok sunyi. Kau nyandak dadoi, memang kuat siksa. Tuh. Tapi kenapa Bethlehem? Mika bilang justru dari kota yang kecil, kota yang senyap itu, kota yang tidak dikenal di antara bangsa-bangsa Yehuda, Allah memakai kota Bethlehem sebagai tempat media sarana untuk mewartakan satu proklamasi tentang kerajaan Allah. Dua, melalui Bethlehem Tuhan memakai kota ini untuk memberitakan kuasa dan kehendak yang hebat. Melalui Bethlehem Tuhan mau mengatakan kepada dunia, disinilah perwujudan cinta yang tiada tara. Bethlehem dapat takut di Bethlehem. Oleh karena itu Bethlehem menjadi pusat tentang apa? Ketika orang berpikir tentang pengharapan, dengar berita Bethlehem. Ketika orang berpikir tentang cinta yang tiada tara, lihat kota Bethlehem. Ketika orang berpikir tentang sukacita, belajar dari Bethlehem. Nah ini, ketika orang berbicara tentang
Lia di kota Bethlehem. Maka di saat orang merayakan tentang peristiwa besar Natal, sebetulnya kita sedang merenungkan, merayakan 4 tema sentral. Apa itu? 1. Pengharapan. 2. Cinta. 3. Sukacita. 4. Damai. Amin. Awas, jangan cuma baking. Apa? Baking. Jangan rayakan Natal kalau tidak ada pengharapan. Tidak ada guna nih versiran kalau tidak ada cinta di tengah keluarga. Tidak ada guna baju mahal-mahal kalau tidak ada sukacita di hati. Tidak ada arti itu simbol-simbol. Mana di pohon ini? Oh, di dalam. Tidak ada guna kalau tidak ada damai. Maka merayakan Natal Yesus sebenarnya adalah merayakan tentang pengharapan yang Tuhan beri. Menyambut peristiwa Natal Yesus sebenarnya merayakan dan menyambut tentang cinta abadi. Makanya orang juga bilang, kalau ngana kau merayakan Natal, kasih bersih itu batin. Dan melihat kau di muka ni orang tu yang merayakan Natal, setengah mati ku senyum. Makanya lihat di Facebook, ibu-ibu kita tahu dan tulis apa itu. Bapak-bapak sudah tidak tahu. Orang bilang ini ibu-ibu kuat sebetulnya jadi tiang doa. Tapi setelah Desember suruh rubah sudah tidak jadi tiang doa, sudah jadi tiang listrik. Siapa? Ini boleh tasonto astro. Makanya tuh bapak-bapak sudah mau pulang rumah cepat. Kenapa? Nah kalau kata bapak dia bilang selamat malam cinta. Mana dia ibu jawab? So terima. Makanya di bulan Desember jadi bulan ketakutan, bulan beban, bulan penderitaan. Hati-hati, ada di sini. Janda? Janda. Ada Oma? Tunggu Oma bingung, ada atau janda? Ada. Oh ada. Nah itu. Jangan jadi bulan ketakutan. Jangan jadi bulan penderitaan. Jangan jadi bulan pergumulan. Maka bagus Sinode GPIA bikin tema Natal. Apa itu? Kasih mengalahkan. Usahakan kok senyum-senyum di rumah. Kalau anda bayangkan 24 ini, kok anda belum ada apa-apa kok makanya senyum. Anda tanya Pak, 24 ini siapa kok dia bilang 26? Amin. Anda lihat sebentar malam tuh tetangga putuk. Kok anda nintau butuh itu apa? Ngana ande jo papang sepangga ko to gitu di bala. Supaya na mo kalah di tetangga. Kalau tanya dari bapak, tahu nih kau dapat itu apa. Amin. Jangan kalah lepas di keadaan. Tapi apakah Natal soal makan minum? Bukan. Natal bukan soal bapake. Natal bukan soal penampilan. Tapi Natal soal bersih hati, pikiran jernih, toh bangun komunikasi indah. Makanya kemarin kita satu keluarga kita bilang mari jopi baku dapat di keluarga-keluarga. Habis pini kubur TP mama dan bapak dan TP om kakak langsung baku dapat keluarga sakit pun tertawa. So itu tuh Natal. Jangan ngana Natal bakal lain semua orang. Apa kakak adik 5 ngana bakal yakin. Soalnya tetangga. Makanya nggak ada hidup susah mau tenang. DP buka kurang. Ada kok orang di Natal ini mau lihat orang sama dia mau makam. Makanya awas besok pendeta lihat di jamaat kalau orang bapak terukir dan orang bapak ke besok. Tahu jo besok kalau melihat. Jadi tahu sama dia cabut. Makanya sesama cabut jangan saling mendahului
Yang penting cuci. Tuh. Dia aja kurang itu tiap tahun. Ini ada jadi soal. Yang penting itu hati. Amin. Baku-baku sayang. Tuh. Kira sedap, makanya dia bilang Pak Gembala tuh orang yang tahu tahun 25 makan apa. Tidak ada apa-apa kalau makan juga apa ada, sudah jangan paksa. Yang penting ada babi hutan cukup. Mahal itu, mahal, tidak murah. Hai kota mungil Bethlehem, hai yang kecil. Tapi kota kecil ini menjadi berita yang besar. Dari persekutuan komunitas yang tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Kenapa? Karena di Bethlehem Allah berkarya. Karena di Bethlehem Allah bekerja. Karena di Bethlehem dikumandangkan tentang apa? Berita kelepasan, berita pembebasan, berita kemenangan, berita tentang Mesias yang diurapi itu yang akan datang menjadi raja di Bethlehem. Makanya Nabi Mika sampaikan akan ada waktunya bahwa di Bethlehem lahir seorang raja. Nabi Zakaria bilang raja itu 3 dia ciri-ciri. 1, ia adil. 2, jaya. 3, lemah lembut. Oleh karena dia yang datang itu membebaskan, ia yang datang itu memberi kelepasan, ia yang datang memberi kemenangan, maka Nabi Yesaya bilang 4 hal. 1, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. 2, luruskanlah. 3, timbun. 4, ratakan. Apa artinya? Kerelaan, kesediaan, keterbukaan hati untuk menyambut Sang Tuhan. Ternyata untuk menyambut Sang Tuhan kita bukan soal materi, tapi kerelaan kesediaan hati terbuka. Tuh? Kerelaan kesediaan hati untuk melihat hidup dengan benar. Makanya dari dulu orang-orang tua jaga bilang, mau sambut dulu tidak jaga kenal di hari Natal. Dulu jaga bilang hari besar. Nah ini oma-oma umur-umur begitu orang dulunya adalah selamat hari Natal. Nyanda dulu pegang tangan, selamat hari besar. Kenapa besar? Karena orang pakai patokan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Apa yang besar? Kasih Allah bagi alamat dunia ini. Makanya bagus ini tema. Kasih, subtema kasih Kristus memampukan kita menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Ini hidupnya Nabi yang satu tanpa. Dia terus berubah, dia terus berkembang. Sekarang siapa yang kuat dalam iman dia mampu bertahan. Orang tua dulu ajar orang tua. Siapa yang setia? Lah itu tahu. Iring Yesus meski mampu orang. Berarti itu lainnya tak gaul. Jangan cuma menyanyi lagu sekarang, ingat-ingat tuh oma opa dulu. Tuh, makanya biar lagu-lagu Natal sekarang rame. Ini boleh banting tuh lagu. Jauh di dusun yang kedah. Memang gua dapat ingat itu keluarga di Pulau Ganti itu utang. Memang tak ojo ngana. Natal adalah ketenangan batin. Bethlehem, Anda bisa bayangkan Natal Yesus tanpa Bethlehem. Bukan secara kebetulan. H-1 besok Natal. Saya pribadi bersyukur saya ada di Bethlehem. No? Dan kita ada di Bethlehem. Bethlehem mana? Bethlehem Manado. No? Di Bethlehem mana? Di gereja Bethlehem Transformasi Manado.
ada di sini. Apakah besar ini gereja? Langsung dapat ingat Mika bilang, tetapi engkau, hai Bethlehem transformasi Manado, hai yang terkecil di antara gereja-gereja, tapi daripadamu akan ada berita tentang kelepasan, akan ada berita tentang kemenangan, akan ada berita tentang cinta, akan ada berita tentang sukacita, akan ada berita tentang damai di Bethlehem ini. Maka awas, jangan cuma menanti nama ini gereja, harus jadi rumah roti. Sudah tahu rumah roti? Berarti apa? Orang lapar singgah di rumah roti. Baik-baik sudah datang di sini, kau tidak dapat roti. Kau datang ibadah tetap lapar. Siapa? Berat pendeta di sini. DP pengurus, oh Tuhan lebih soal. Kau DP jamaat, oh lebih soal. Siapa so? Berat orang. Lantaran tidak pernah senyum. Toh, mesti ada enjoy, sukacita. Tadi DP mami dia turun lama. Toh, pendeta bilang pelan-pelan, iya, masih kuat, iya turun. Karena dia sebentar naik pelan-pelan selama. Tapi apakah harus tetap janda? Bersukacita di Bethlehem transformasi. Berita tentang kelepasan berkumandang. Di gereja Pentekosta Isa Al-Masih, gereja Bethlehem, jemaat Bethlehem transformasi Manado, berita tentang damai harus berkumandang. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kita. Baku-baku saya. Jadi malam ibu dapat siar pergi di mall, om suruh jemput. Tuhan, setengah 10. Oh memang aku tahan, tak perlu Tuhan, kataku ini dia setengah 10. Mau dari jam berapa sudah ibu udah pergi? Apa DP hasil? Cuma kau satu. Memang ada Bethlehem punya. Bilang siapa mau orang? Tak tahu kok begitu kan ada pikir ya. Apa itu? Dan kali itu orang mencoba melihat keadaan. Paling penting itu batin, suasana kehidupan. Maka kalau orang merayakan Natal besok, hadirkan dulu tuh sukacita, hadirkan cinta di keluarga, hadirkan pengharapan, hadirkan damai di keluarga. Jangan Desember, jangan bulan Natal menjadi bulan penderitaan, bulan pergumulan. Nah ini tuh berat, bulan ketakutan. Yo, kalau pai tua sebentar nyandak pergi majalah-majalah bapak diam cuma bilang, Pak, tanggal 25 besok, ya sudah bagaimana dah? Cuma bapak gini juga, yang penting ada doa. Besok ada pipa tetangga jono kok. Semua kan belum, mari coba itu. Karena sukacita. Aman. Kalau orang dah sakit-sakit tapi Tuhan kasih waktu menikmati tahun 2023 Natal orang rayakan. Makanya jangan ada beban, kasih senang tuh anak-anak. Notorang lekwa ini tanggal 1 Desember, katanya Pak Pendeta, tanggal berapa nih di sini Pendeta? Tanggal 1. Oh Tuhan, saya bikin Natal, jago leh. Awas tuh tanggal 1 itu rata-rata sudah cookies. Tapi kita yakin semua cookies mulai tanggal 1 Desember itu semua lakban. Semua dia selotip. Kalau selotip putih boleh tuh, hitam. Mana tahu selotip paling berat jika bukan selotip apa? Nah, kong 10 kali dia ringkas. Kong cookies apa? Biji-biji. Memang nih dia. Cuma biji-biji nih selotip teman-teman. Mana taruh lagi di lemari terang-terang. Mani anak ke sana kemari pulang. Anak tanya, Mak, boleh buka? Nah, anak jadi mau ngono. Belum tanggal 25. Makanya menyatakan untuk anak pengharapan cinta, sukacita dan damai dan tidak dapat tanggal 25. Salah. Mesti tanggal 1 kasih senang untuk anak. Maka
pulang ini buka tuh selotip. Biar belum besok buka semua. Lalu anak kasih patu anak, anakku ambillah, makanlah, ingat dan percayalah, ini fantasi cuma setengah toples. Itu baru pengharapan, cinta, sukacita, damai. Baru ada panggil tuh anak kedua laki-laki. Toh, anakku ambillah, minumlah, ingat dan percayalah. Ini Coca-Cola cuma setengah lusin. Toh, nanti besok malam tanggal 25 ada kumpul tuh anak-anak. Kemarin bilang anak-anakku dia mah hagalah. Dia apa? Nahepes. Suami semua. Amin. Ada di sini. Nanda mau nipi. Toples semua lapanmu. Angkat tangan siapa sebuka toples. Oh satu, oh bagus. Itu baru bilang Bethlehem. Tempo apa ada buka. Lagi berjuang, mau jadi malam lu mau kembali. Kira lekong tanggal 1. Kita tanggal 1 jemaat PKC presentasi anak Pak maka ojo. Tanggal 5 sorat. Tadi tahu lah sebentar udah apa kan nyanda. Ya mulia yang nyanda ini. Hadirkan pengharapan di tengah keluarga. Hadirkan cinta. Hadirkan suka cita. Hadirkan damai. Yang tidak ada yang lebih indah di hidup. No, orang kopi tahu nggak ada baju tua ada baju baru. Mantu hati. No? Coba lihat tuh jemaat. Dia datang biar ada turun tangga besar. Senyum-senyum mau nyambung. Jadi dia paling mau kepuji pemarah. Senyum-senyum hidup. Awas jangan lupa orang tua. Dikasih di derma. Amin. Amin 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 berjalan baking. Pilih ya mak, sudah baju baru belum? Sama mak, orang belum. Gitu. Bethlehem, rumah roti. Apa yang diharapkan dari jemaat ini? Semoga biar orang kecil, biar orang sederhana, toh, tetapi orang besar dari segi apa? Iman. Amin. Orang besar dari segi apa? Pengharapan. Orang besar dari segi cinta. Orang besar dari segi sukacita. Dan orang besar dari segi damai. Oh, menyambut Natal Yesus, orang berlomba, orang berjuang untuk apa? Hidup berkenan sambil tema Gereja Pantekosta Isa masih mengingatkan, jangan takut. Jangan takut. Ini gua sama dia berita, mari bunda. Ini gua sama dia ketika gembala-gembala di padang Efrata. Toh? Ketika ada orang ketakutan, tiba-tiba muncul malaikat. Apa malaikat bilang pertama? Jangan takut. Maka orang jemaat Bethlehem, jangan takut. No? Jadi kalau sebentar mau kita bilang sebelah, jangan takut. Karena jawab, siapa takut? Oke, silakan bilang sebelah, jangan takut. Balas ke dia, siapa takut? Nah gitu tuh hidup. Baku-baku sayang jemaat Bethlehem. Torang kecil, betul. Torang terbatas, benar. Nggak ada yang salah. Tapi ingat, kami besar. Dari segi apa? Iman. Percaya kami. Kami besar. Ternyata gereja bukan soal gedung. Gereja bukan soal jumlah. Gereja bukan soal dikenal atau tidak. Tapi gereja soal orangnya. Kecil tapi bernilai, kecil tapi berdampak bagi orang lain, kecil tapi memberikan dampak bagi kehidupan banyak orang. Karena itu baku-baku sayang. Kali ini kalau di tingkat kesabaran saja ada tahap.
Ada tuh suami istri, ada pergi di mall, sepestiu di bapak, siapa? So 10 ini toko dah cari di ibu, be bajunya dah ada yang dapat. Kalau ni bapak so muncul DP asam urat, so ni boleh tambah jalan, akhirnya tak duduk. Pas tak duduk dah lihat toko. Kalau DP bapak bilang, dengar sayang, ngana mau beli atau nyana mau beli jadi toko di muka ini, tamu di sini. Ternyata banyak berjalan kita. Oh iya. So pamannya, so 10 di toko jangan ada yang dapat. Ngana lihat di situ mau dapat, kanya nak cari situ. Ternyata tuh toko itu cocok DP istri dapat. Kok dia mulai pas, saya ukur, so maju mundur, masih muka belakang maju mundur, dapat takut. Kalau dia pakai pas ini, Pak, siapa? Mana kasih nilai akal? Pak, di baju boleh bagi kita atau bagaimana? Habis dia bermaju, Pak, kalau dari muka dan mati fasum sekali. Dia boleh umur berapa? 20. Masa? Apa dah? Dari belakang dah 20. Masih muda kan? Apa dah? Nah, sebelah kiri dah 15. Lebih muda. Apa dah? Si kuat. Lihat kanan dah 15. Muda sih, muda. Kau kalau mau lihat dan semua dari ujung kaki sampai berapa? Karena kasih baku tambah Jo. 20 di muka, 20 di belakang. Seberapa tuh? 40 tambah 15 di sebelah, 15 di sebelah. Berarti kena di muka dan baju dan belia umur 70. Makanya sudah dibikin siksa waktu Pak itu. Kita sampai sekarang kalau di mall dah tadi mau jadi Pak Ibu. Pulang ke sana kemari. Dia plastik ya Bapak? Enggak ada. Tak tahu kok jadi ada mau datang. Hati harus bersih, jernih. Baku-baku sayang Bethlehem kecil. Bethlehem transformasi kecil, tapi jadi besar bagi semua orang. Amin. Jangan berhenti, awas tahun 2024 jangan takut. Sama tema Natal itu, jangan menyerah, maju terus. Kita bilang Pak Ibu, bilang Pak Pendeta, selama kita masih ada waktu untuk saling memberi penguatan, Pak bilang, orang saling memberi penguatan. Semangat mesti bangkit. Baku-baku sayang di tengah keluarga. Pulang ini bilang apa Pendeta Teddy dia bilang. Pengharapan, cinta, sukacita, damai. Dengan begitu ada pengharapan yang teguh, ada cinta, ada sukacita, ada damai. Dari kota kecil Bethlehem terbit berita pembebasan. Dari kota kecil Bethlehem ada dampak bagi seluruh dunia. Makanya orang jaga penyanyi itu lagu, hai siarkan di gunung. Apakah cuma di gunung? Di bukit. Apakah cuma di bukit? Dan di mana juga. Kita harus membawa berita pada dunia. Kita harus mewartakan kabar baik itu bagi semua orang. Kiranya Tuhan menolong orang semua. Tetaplah teguh. Selamat menyongsong Natal Yesus. Siapa tahu udah pening kita di mall sebentar malam. Angkat tangan jo. Bethlehem. Bethlehem. Apa diberarti? Sudah sebayar. Berarti ngana baik-baik dan dengar di khotbah. Jangan emang udah pergi kita di mall kok foto kan apa di Bethlehem Sukamani. Ngana Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Kepala Seksi pimpin doa orang. Mari. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, dimuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Dengan perkenanan Tuhan, kami telah dipersiapkan untuk menyongsong peringatan kelahiran Tuhan 25 Desember 2023. Sepanjang memasuki bulan Desember ini ya Tuhan, Engkau berkenan kami mempersiapkan diri kami, hati dan pikiran kami, memaknai peristiwa kelahiran Yesus
bukan hanya melihat seperti apa persiapan kami secara lahiriah yang senantiasa menjadi fokus persiapan-persiapan kami secara manusia, tetapi Tuhan mengajarkan kami menjadi umat-Mu yang memiliki hati, memiliki pikiran yang tertuju kepada Tuhan, yang telah mengajarkan kami bagaimana menghadirkan cara hidup yang membawa damai sejahtera bagi semua orang. Kami berterima kasih Tuhan bila kami boleh tiba di tanggal 24 Desember 2023. Kami sangat yakin apa yang telah kami lakukan sepanjang hari-hari persiapan kami menjelang 25 Desember ini, Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Tuhan yang membuat kami lebih berpikir pada sebagaimana dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat dalam hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, kami yang Engkau himpunkan di dalam gereja-Mu GPIA Bethlehem Reformasi, telah Engkau hadirkan kami di sini untuk bertumbuh bersama, berakar kuat, berbuah dan menjadi berkat. Di peringatan kelahiran Tuhan Yesus 25 Desember 2023 besok hari, kami mohon Tuhan, gereja-Mu ini benar-benar akan menghadirkan Bethlehem sebagaimana kelahiran Tuhan. Akan berbukti nyata ketika di dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan gereja-Mu, baik Bapak Pendeta, Ibu, dan semua pengerja gereja, bahkan semua anggota jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu, dan para lansia, mereka akan menjalani tanggung jawab masing-masing dan dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Rasa kasih di antara mereka terikat kuat, kokoh, dan erat, yang tidak dapat dipisahkan oleh berbagai macam cobaan, godaan, dan tantangan, tetapi justru akan semakin mengokohkan iman percaya mereka, bahkan akan mewarnai kehidupan pribadi dan keluarga masing-masing. Tuhan yang membawa dan mengutus mereka dimanapun pergi dan berada. GPIA Bethlehem Reformasi ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Allah, diberkatilah rumah-Mu ini, diberkatilah semua aktivitas persekutuan kesaksian dan pelayanan di gereja-Mu ini. Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, Tuhan kuduskan kehidupan mereka yang memberi diri bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa bersama juga bahwa kehadiran gereja-Mu ini di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, akan selalu membuat kehidupan masyarakat sekitar menikmati sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu kami memperoleh kesempatan dan peluang berbenah diri menjadi umat yang semakin taat dan setia kepada-Mu. Berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan siang hari ini. Tanamkanlah, tumbuh suburkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolonglah ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus kami bukan hanya menjadi pembaca, pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Berdoa kami untuk Kadin Gembala Teddy Batasina dalam pertolongan pengasihan Tuhan, semua pelayanan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa kami untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia, sampai di daerah kami Sulawesi Utara dan Kota Manado. Tuhan jaga, Tuhan lindungi saat mana kami akan merayakan Natal Yesus Kristus dan menyambut tahun yang baru. Kiranya rasa aman, nyaman akan kami rasakan bersama, dan dijauhkan kami dari berbagai pertikaian dan perselisihan, supaya suasana Natal Yesus dan menyambut tahun baru sungguh
sungguh membuat kami beroleh damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur bila dalam persekutuan jemaat ini ada yang mengalami sakit, dalam beban dan pergumulan yang berat. Jamahlah ya Tuhan, pulihkanlah dan kuatkan iman mereka, pengharapan di dalam Tuhan. Apapun bentuk penderitaan dan pergumulan akan Tuhan singkirkan dan Tuhan halau, menggantikannya dengan sukacita dan ucapan syukur. Ini kami ya Tuhan yang berdoa, yang mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan seantero hidup kami di dalam tangan Tuhan, karena hanya dalam rancangan tangan Tuhan hidup kami diberkati dalam segala sesuatu. Terpuji nama Tuhan Yesus yang mendengar seruan doa kami. Amin.